Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel Mas Bangkit ya. Oh iya, bertepatan dengan tanggal 27 November hari ini, bagi teman-teman yang umurnya sudah mencukupi untuk melakukan hak pilih pada pemilu 2024 kali ini, kalian jangan sampai golput ya teman-teman. Sekedar mengingatkan, karena demi untuk kemajuan Indonesia ya, pilihlah pemimpin yang menurut kalian baik. Hari ini saya sudah memilih ya teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pinjaman online. Namun kali ini saya tidak akan menyarankan pinjaman online apapun ya teman-teman. Saya akan bercerita alasan mengapa walaupun kondisi kalian kepepet sekalipun, jangan sampai kalian terlibat pinjaman online meskipun itu resmi. Karena kedepannya akan banyak resiko-resiko yang akan menyusahkan kalian ya teman-teman. Di sini saya akan menyampaikan beberapa alasan kalian jangan sampai terlibat oleh pinjaman online ya. Karena ke depan kalian akan merasa kesusahan oleh pinjaman online itu sendiri. Memang pada zaman sekarang ini apa-apa serba dimudahkan ya teman-teman, termasuk dalam meminjam uang. Nah, berbekal dengan data pribadi, kalian sudah mendapatkan uang secara mudah. Nah, apesnya apabila kalian sadar platform pinjol resmi pada tahun 2024 ini terlalu gencar melakukan pengiklanan ya teman-teman. Pasti kalian sadar apabila kalian menonton video YouTube, iklan yang tampil kebanyakan dari platform pinjol. Saya sebutkan mereknya, ada pinjol, ada Kami, ada Pundi, atau yang lain sebagainya. Dan juga banyak konten kreator yang juga ikut mengiklankan pinjol dengan embel-embel bunga yang rendah ya. Di sini saya tidak bermaksud menyalahkan para konten kreator tersebut, terserah itu urusan mereka ya. Namun sangat disayangkan demi keuntungan pribadi mencapai viewer yang tinggi, mereka tidak memikirkan resiko tentang konten tersebut apabila diikuti oleh orang yang sedang perekonomiannya terpuruk alias butuh uang secara cepat. Mereka tidak segan-segan melakukan daftar pinjol untuk mendapatkan uang yang instan ya teman-teman. Sebenarnya saya sendiri pernah membuat konten tentang rekomendasi pinjol, namun setelah saya berpikir berulang kali, terlalu egois ya, demi saya mendapatkan viewer yang banyak, namun saya mengorbankan orang lain untuk resiko meminjam pinjaman online. Sehingga di sini saya mengingatkan kepada kalian, jangan sedikit pun kalian terlibat pinjaman online walaupun itu dengan nominal yang sedikit. Karena ditakutkan apabila sampai kalian gagal bayar, bunga yang akan sangat banyak siap-siap ikut kalian angsur ya teman-teman. Dan juga ada penyalahgunaan tentang data pribadi kalian. Oke, kenapa sih sebenarnya kalian itu dilarang terlibat sedikit pun terhadap pinjaman online? Yang pertama ya, itu bunganya terlalu tinggi. Sudah bukan rahasia umum lagi apabila kalian terlibat pinjaman online, itu kalian akan mendapat bunga yang sangat tinggi ya, dibandingkan kalian meminjam di bank secara resmi. Walaupun pihak pinjol yang kalian pinjami itu telah resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, tetap saja bunga yang didapat akan tinggi ya teman-teman. Dan juga uang yang kalian pinjam itu tidak sesuai dengan nominal yang didapatkan ya. Saya ambil contoh, misalnya kalian mengambil pinjaman uang 1 juta rupiah. Dana yang akan masuk di rekening kalian pasti tidak akan 1 juta rupiah full ya. Ada sedikit potongan untuk biaya administrasi. Lalu di kemudian hari kalian akan menyicil utang tersebut dengan bunga yang sangat besar. Tentu itu bukanlah
hal yang bagus untuk diikuti ya teman-teman, karena pasti tujuan kalian meminjam uang untuk memperbaiki kondisi ekonomi kalian. Nah, apabila kalian niatnya ingin memperbaiki kondisi ekonomi, namun hal yang terjadi ke depannya kalian malah akan tambah susah dengan adanya bunga pinjaman online yang sangat tinggi, dan sehingga menyebabkan perekonomian kalian tidak karu-karuan ya. Dan juga pinjaman online ini apabila kalian tidak bisa membayar alias gagal bayar, itu membuat sesuatu kebiasaan yang buruk ya. Otomatis di pikiran kalian apabila sudah mentok, kalian akan mencoba cara gali lubang tutup lubang ya. Kalian pasti akan mencoba meminjam ke platform pinjol yang lain. Nah, hal tersebut bukannya menyelesaikan masalah, namun akan menambah masalah kalian ya. Karena utang bukannya tambah lunas, akan semakin menumpuk. Lalu selanjutnya, alasan mengapa kalian jangan sampai terlibat pinjaman online yaitu penyalahgunaan identitas. Kenapa penyalahgunaan identitas berkaitan dengan hal yang buruk di pinjaman online? Karena syarat meminjam uang di platform pinjaman online itu sangat mudah ya teman-teman. Berbekal dengan hanya kartu tanda penduduk kalian, uang sudah bisa dicairkan. Namun apakah kalian sadar apabila biodata kalian itu sangat penting, dan apabila kalian sudah mempublikasikan pada platform pinjaman online tersebut, kemudian data kalian akan aman? Tentu saja tidak ya teman-teman. Data-data pribadi kalian akan sangat rawan disalahgunakan ya, dan itu ke depan pasti akan sangat merugikan kalian. Sudah sangat banyak kasus-kasus mengenai penyalahgunaan data pribadi kalian yang digunakan oleh oknum tertentu yang ingin mengeruk keuntungan pribadi. Oleh karena itu penting sekali untuk menjaga kerahasiaan data pribadi ya. Jangan sampai dengan kalian meminjam sedikit uang, data pribadi kalian dikorbankan untuk sesuatu hal yang buruk ke depannya bagi kalian sendiri. Lalu alasan selanjutnya yaitu peneroran debt collector ya. Jangan dikira kalian apabila telah sukses mendapatkan uang dari platform pinjaman online, kalian tidak akan diteror oleh debt collector ya. Ini sesuatu hal yang salah di pikiran kalian ya teman-teman. Apabila kalian telat 1 hari, di smartphone kalian pasti sudah menumpuk tentang notifikasi-notifikasi dari debt collector ya. Dan tidak segan-segan mereka akan menelpon dengan bahasa yang kasar untuk mengingatkan tentang pelunasan uang kalian ya. Hal tersebut pasti akan mengganggu kehidupan kalian ya. Apalagi debt collector tersebut menelponnya tidak kenal waktu. Ketika kalian istirahat atau sedang kumpul dengan keluarga, tiba-tiba kalian ditelepon oleh debt collector yang nada bicaranya kebanyakan marah-marah untuk mengingatkan kalian supaya melunasi hutang. Hal tersebut tentu sangat mengganggu kenyamanan ya teman-teman, dan juga pasti akan sangat mengganggu mental health kalian. Lalu selanjutnya, apabila sudah terkena teror debt collector karena telat membayar angsuran uang kalian di platform pinjol, kalian pasti akan merasa stres. Sudah banyak contoh orang stres dikarenakan gagal membayar hutang pada platform pinjol. Bahkan tidak sedikit orang yang melakukan diskon umur. Di sini saya menyamarkan ya, karena gara-gara sudah kepentok pikirannya buntu ya teman-teman, sehingga mereka stres karena adanya tekanan dari debt collector. Nah, hal ini pasti tidak ingin terjadi pada kalian kan. Maka dari itu di sini saya sangat menghimbau kepada kalian bahwa yang namanya kehidupan pasti suatu saat akan dihadapkan oleh hal-hal yang sangat sulit, terutama tentang perekonomian dan keuangan ya. Namun sesulit-sulitnya kalian,
saya sangat menyarankan jangan sampai terlibat oleh pinjol walaupun itu resmi ya. Karena untuk kedepannya ini nanti bukannya kalian malah tertolong, kalian akan semakin memperburuk situasi dan kondisi perekonomian dan keuangan kalian. Nah, oke. Sampai di sini dulu mengenai pembahasan pinjol kali ini. Saya doakan apabila kalian yang menonton ini ada yang terlilit tentang pinjaman online, semoga cepat mendapat bantuan dan segera lunas ya. Karena saya tahu teror debt collector pasti akan terus menghubungi kalian setiap harinya sampai uang yang kalian pinjam itu lunas. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih bagi teman-teman yang telah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa pada konten saya berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.